pernah kecewa dengan hasil riset yang dibuat oleh ChatGPT? Saya pernah. Untungnya, sekarang sudah hadir aplikasi alternatif untuk menjawab kebutuhan itu. Namanya DeepSeek. Setelah kecerdasan buatan diramaikan oleh ChatGPT dan Meta AI, kini hadir DeepSeek. Sebuah aplikasi yang dianggap lebih unggul dibandingkan kedua pendahulunya. Meskipun ketiganya sama-sama menggunakan teknologi Natural Language Processing atau NLP dan Machine Learning, DeepSeek diklaim lebih unggul untuk kasus kompleks yang membutuhkan pendekatan khusus, seperti optimasi bisnis, analisis data, atau edukasi. Proses penalaran DeepSeek juga menyerupai proses penalaran manusia, sehingga respon atau jawaban dari DeepSeek itu lebih manusiawi dan user-friendly. Dalam konteks bisnis, DeepSeek menawarkan integrasi yang lebih baik dengan sistem yang sudah ada di perusahaan sebelumnya, mulai dari ERP, CRM, sampai dengan database internal. Selain itu, untuk penggunaan pribadi, kemampuan terbaik DeepSeek ini saat ini masih bisa diakses secara gratis. Tidak seperti ChatGPT yang memerlukan biaya berlangganan ratusan ribu setiap bulannya. Saya sendiri merupakan pengguna intens dari ChatGPT selama 2 tahun terakhir. Saya sangat terbantu dalam banyak hal, mulai dari riset, analisis data, mencari ide konten, merangkum teks, pemecahan masalah, sampai perencanaan kerja. Singkat kata, ChatGPT membantu saya bekerja lebih efisien dalam 2 tahun terakhir ini. Namun, setelah menggunakan DeepSeek selama 1 pekan, pelan-pelan saya mulai mengalihkan sebagian tugas yang biasanya tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh ChatGPT, yaitu riset. Menurut opini saya, DeepSeek memberikan hasil riset yang jauh lebih baik dibandingkan dengan ChatGPT. Apalagi, dia memiliki fitur DeepThink. Saat menggunakan fitur ini, DeepSeek akan melakukan penalaran dan penelusuran referensi sebelum memberikan jawaban. Hasilnya, riset yang dilakukan oleh DeepSeek menjadi lebih mendalam. Pengalaman saya mengaminkan hal tersebut. Saat saya meminta analisis mendalam mengenai pro kontra generalis versus spesialis, DeepSeek melakukan penalaran terlebih dahulu selama 20 detik. Lalu ia memberikan jawaban yang lebih memuaskan dibandingkan ChatGPT. Padahal, saya menggunakan prompt atau perintah yang sama. ChatGPT hanya memberikan jawaban ringkas 200 kata dengan 2 referensi online. Sementara DeepSeek memberikan jawaban 370 kata dengan 4 argumentasi, 1 kesimpulan, dan 4 referensi dari sumber yang terpercaya. Karena itulah, saya lebih puas dengan hasil riset yang dilakukan oleh DeepSeek. Tentu saja tidak semua orang sepakat dengan opini saya ini. Beberapa orang mengatakan kemampuan ini juga dikuasai oleh ChatGPT, terutama jika kita menggunakan fitur O1 Pro. Namun sayang, fitur ini hanya bisa diakses oleh mereka yang berlangganan. Jadi, apakah DeepSeek lebih hebat daripada ChatGPT? Sebenarnya, pertanyaan ini tidak terlalu penting untuk dijawab. Setiap aplikasi selalu memiliki kekurangan dan kelebihan. Satu pertanyaan yang justru lebih penting adalah, apakah kita sebagai pengguna sudah memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan kecerdasan buatan ini atau belum? Karena apapun alat yang digunakan, ujungnya kita perlu memahami satu hal penting. Kehebatan sebuah alat itu hanya sehebat penggunanya. Sehebat apapun alat, ia hanyalah alat. Hebat atau tidaknya, hasil dari sebuah alat itu bukan hanya bergantung pada alatnya, namun juga bergantung pada kemampuan penggunanya. Bayangkan sebuah kamera DSLR yang canggih. Apakah mereka yang menggunakan kamera canggih ini, hasil fotonya pasti jauh lebih bagus dibandingkan mereka yang hanya menggunakan handphone? Jawabannya tentu saja tidak. Di tangan seorang profesional, kamera canggih ini akan menghasilkan sebuah foto yang hebat, foto yang berkualitas. Tetapi di tangan orang yang tidak paham komposisi, pencahayaan, pengaturan fokus, dan sebagainya, hasilnya bisa berantakan. Demikian juga jika ia tidak memiliki kreativitas, maka foto yang dihasilkan dengan kamera canggih tersebut hanyalah foto yang biasa-biasa saja. Aplikasi kecerdasan buatan pun demikian. Secanggih apapun fiturnya, jika sang pengguna tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya secara optimal, maka hasilnya akan biasa-biasa saja. Lalu pertanyaannya, kemampuan apa saja yang diperlukan seseorang agar bisa menggunakan aplikasi kecerdasan buatan tersebut dengan optimal?
Agar kecerdasan buatan menjadi alat yang benar-benar bermanfaat, kita perlu menguasai 4 kemampuan. Pertama, pemahaman dasar tentang kecerdasan buatan itu sendiri. Kedua, pemahaman dasar tentang domain spesifik atau bidang spesifik yang ingin dibantu menggunakan kecerdasan buatan. Ketiga, kemampuan berpikir, baik berpikir kritis maupun berpikir kreatif. Dan yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pemahaman dasar tentang kecerdasan buatan. Kita perlu memahami bahwa kecerdasan buatan bukanlah manusia. Dia tidak memiliki kesadaran, opini, ataupun intuisi. Kecerdasan buatan bekerja hanya berdasarkan data yang dilatih padanya. Ia akan memberikan output sesuai dengan input yang diberikan. Jika inputnya lemah, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Bisa dibilang kecerdasan buatan atau AI ini seperti robot koki. Dia bisa memasak dengan cepat, tetapi dia hanya memasak sesuai dengan resep yang kita berikan. Kalau resep yang kita berikan itu salah, maka hasil masakan dari robot koki tersebut juga tidak akan enak. Makanya, output dari kecerdasan buatan itu sangat bergantung pada inputnya. Kita juga perlu memahami bahwa AI juga berpotensi menciptakan halusinasi. Apa itu halusinasi? Halusinasi adalah istilah untuk menjelaskan saat sebuah kecerdasan buatan memberikan informasi fiktif namun terdengar seperti fakta. Seakan-akan ada referensinya. Namun saat diperiksa, referensinya tidak benar-benar ada. Jika pemahaman dasar tentang AI ini tidak dimiliki, maka kita akan berpotensi menelan mentah-mentah output yang dihasilkan oleh AI tersebut. Dan ini berbahaya. Kedua, pemahaman dasar tentang bidang spesifik tertentu. Untuk bisa memanfaatkan AI dengan maksimal, maka kita perlu memiliki pemahaman dasar terkait bidang yang ingin dibantu dengan AI. Misalnya, kita ingin menghasilkan cerita pendek menggunakan AI. Maka setidaknya kita perlu paham tentang struktur narasi, mulai dari pengembangan karakter, konflik, sampai dengan resolusi. Tanpa pemahaman ini, kita tidak akan tahu apakah cerita yang dihasilkan oleh AI tersebut sudah bagus atau belum. Demikian juga, seandainya kita menggunakan AI untuk menulis copywriting, maka kita perlu paham hal-hal mendasar terkait copywriting, mulai dari headline, hook, call to action, dan lain sebagainya. Tanpa pemahaman ini, hasilnya tidak akan optimal. Jadi, bayangkan aplikasi AI ini seperti asisten. Kita adalah tuannya, maka kitalah yang mengarahkan, bukan sebaliknya. Ketiga, kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Meskipun AI itu cerdas, kita sebagai penggunanya harus lebih cerdas. Kombinasi inilah yang akan menghasilkan karya yang luar biasa. AI bisa tiba-tiba menjadi bodoh jika digunakan secara bodoh oleh orang yang bodoh. Artinya, kitanya sendiri sebagai pengguna perlu kemampuan berpikir dan pemecahan masalah yang baik. Maka kita perlu menguasai dua kemampuan berpikir, kritis dan kreatif. Berpikir kritis artinya kita tidak menerima output dari AI begitu saja. Kita perlu validasi dan verifikasi. Kita perlu periksa silang hasilnya dengan referensi yang terpercaya. Sementara itu, berpikir kreatif akan membantu kita untuk mengubah hasil dari AI ini menjadi sesuatu yang lebih unik dan bernilai. Ingat, fotografer ahli yang kreatif bisa menghasilkan foto yang unik dan bernilai meskipun ia hanya bermodalkan handphone saja. Kemampuan terakhir yang perlu dikuasai agar optimal memanfaatkan AI adalah kemampuan komunikasi, terutama dalam merumuskan pertanyaan dan memberikan konteks. Semakin spesifik dan kontekstual pertanyaan yang kita ajukan, semakin baik dan relevan output yang dihasilkan oleh AI. Kemampuan ini seringkali diistilahkan dengan prompt engineering, sebuah istilah keren yang sebenarnya punya arti sederhana, bagaimana merumuskan pertanyaan yang spesifik dan kontekstual. Kemampuan membuat prompt atau perintah untuk AI itu berbanding lurus dengan kemampuan kita di dalam berkomunikasi. Semakin terampil kita berkomunikasi di dunia nyata, semakin terampil kita dalam menyusun perintah untuk AI. Jadi, pada saat kita menggunakan AI, jangan hanya menggunakan perintah yang terlalu umum dan sederhana. Berikan perintah yang spesifik dan tambahkan konteks yang sesuai. Perintah buatkan cerpen tentu saja tidak akan memberikan hasil yang baik dibandingkan jika kita menggunakan perintah buatkan cerpen tentang seorang freelancer
yang menemukan rahasia kesuksesan setelah mengalami 3 kali kegagalan. Apalagi jika kita berikan informasi tambahan lain yang relevan, maka hasilnya akan semakin baik. Kecerdasan buatan tidak menggantikan proses berpikir dan berkarya. Ia hanya alat untuk membantu kita dalam berpikir dan berkarya. Maka, kita perlu terus-menerus mengasah penguasaan kita pada bidang spesifik yang ingin kita dalami. Kita juga perlu terus-menerus untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kita, berpikir kreatif kita, dan berkomunikasi kita. Hal ini tidak hanya akan membuat Anda kemudian lebih terampil dalam memanfaatkan kecerdasan buatan, ini juga akan membuat Anda lebih terampil menghadapi berbagai situasi di dalam kehidupan. Jadi, tidak perlu ribut mana alat yang lebih hebat, karena kehebatan sebuah alat hanya sehebat penggunanya. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Tentu saja yang namanya aplikasi kecerdasan buatan itu bukan hanya ChatGPT, Meta AI, dan DeepSeek. Saat ini ada banyak aplikasi kecerdasan buatan yang beredar. Saya ingin tahu, kalau teman-teman sendiri merasa terbantu dengan aplikasi kecerdasan buatan yang mana? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Syukur-syukur kalau teman-teman juga bisa memberikan alasannya kenapa teman-teman merasa sangat terbantu dengan aplikasi tersebut. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jika teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan artikel-artikel seputar produktivitas, pengembangan diri, juga bisnis, secara teratur langsung ke email teman-teman, teman-teman bisa join di link yang saya sediakan di deskripsi video ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Salam, saya Darmawan Aji.